nanti perempuan bersetujuan untuk dinikahkan pada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya Hamira bahwa bapak hendak menikahkan Hamira dengan Muhammad Rizal bin Ali dengan mas kawinnya Rp1.000 tunai. Adakah Hamira setuju dan mengizinkan? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hamira binti Mato dengan ini bersetuju dan memberi keizinan kepada bapa untuk menikahkan saya dengan Muhammad Rizal bin Ali dengan mas kawinnya yang tersebut. Ya, kita sama-sama mendengar persetujuan dari pengantin perempuan untuk dinikahkan pada kali ini. Jadi kita teruskan dengan khutbah nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna Allah ta'ala 'ala nikah wa nadara ilayhi wa harrama as-siba wa aw'ala alayhi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nikah sunnati wa man lam yakun sunnati fa huwa muslim." Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan dapat hadir memeriahkan majelis akad nikah di antara Muhammad Rizal bin Ali dan pasangannya Hamira binti Ma'ruf pada petang ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu, Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan sebagai satu cara untuk meramaikan umat manusia yang bersih dan terpelihara keturunannya. Perkawinan merupakan satu sunnah yang digalakkan oleh Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minha rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang bermaksud, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu bermula dari bumi yang satu, yaitu Adam, dan yang menjadikan daripada Adam itu pasangannya, yaitu istrinya Hawa, dan juga yang membiarkan dari keduanya zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dan menyebut namanya, serta peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat. Karena sesungguhnya Allah senantiasa memerhati, yaitu mengawasi kamu. Perkawinan merupakan satu cara untuk mengelakkan jenayah zina. Zina merupakan satu perbuatan yang keji dan membawa kerusakan nasab, yaitu keturunan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 32, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Maksudnya, dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kerusakan. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah SWT telah menjadikan perkawinan sebagai satu jalan untuk pasangan suami istri mewujudkan kasih sayang sesama mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 21, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Maksudnya,
Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya, bahwa Ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, istri-istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya. Dan dijadikannya di antara kamu pasangan suami istri, perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berpikir. Ayat yang dibaca tadi jelas memberitahu kita bahwasanya kasih sayang yang terjadi di antara suami istri hasil perkawinan yang sah akan membawa kita berpikir dan takut tentang kebesaran Allah SWT. Namun begitu kasih sayang dan kebahagiaan hanya diperoleh dari sebuah perkawinan yang berjaya. Rasulullah SAW bersabda, "Arba'un min sa'adatil mar'u an takuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abrar wa khulafa'uhu salihin wa ayyatuhu rizquhu fi baladi." Maksudnya 4 perkara yang termasuk kebahagiaan seseorang itu ialah istri yang salihah, anak-anak yang baik, sahabat perkawinan yang saleh, dan juga rezekinya berada di dalam negerinya sendiri. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dengan ikatan perkawinan, kedua pasangan mempunyai tanggung jawab antara satu sama lain, sama ada dari sudut kebendaan, kejiwaan, dan kekeluargaan. Perkara ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 228. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walahunna mislul ladzina 'alaihinna bil ma'ruf wal rijali 'alaihinna darajat. Wallahu 'azizun hakim. Maksudnya, dan istri-istri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajiban yang ditanggung oleh mereka terhadap suami, dengan cara yang sepatutnya. Dan orang lelaki, yaitu suami-suami, mempunyai satu derajat kelebihan atas orang perempuan, yaitu istri. Dan ingatlah, Allah Maha Berkuasa lagi Maha Bijaksana. Tanggung jawab istri terhadap suaminya telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam sabdanya yang bermaksud, hak seorang suami ke atas istrinya ialah istrinya tidak meninggal tempat tidur suami. Hendaklah bersikap sabar menghadapi sumpah suami, taat pada perintah suami, tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami, dan tidak membenarkan orang yang dibenci oleh suami masuk ke dalam rumah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Manakala tanggung jawab suami terhadap istri pula dijelaskan dengan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, apakah hak seorang istri ke atas suami? Rasulullah SAW menjawab, memberi makan bila mana kamu makan, memberi pakaian bila mana kamu berpakaian, dan tidak memukul muka, tidak menghina, dan tidak meninggalkannya melainkan di rumah tempat kediamannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Suami istri adalah memelihara kerukunan rumah tangga dan menjaga ikatan tali perkawinan agar ianya berkekalan, dengan mengelakkan daripada melakukan perkara-perkara yang merosakkan hubungan suami istri. Dengan itu dapatlah diringkaskan tanggung jawab suami adalah seperti berikut. Pertama, suami bertanggung jawab menyediakan makanan, pakaian, dan tempat tinggal mengikut kemampuan. Kedua, memberi pendidikan agama, mewajibkan dan mengizinkan istrinya memperoleh ilmu-ilmu tersebut dari orang lain. Ketiga, memberi peluang kepada istrinya untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan keperluan rumah tangga. Keempat, menjalinkan hubungan yang baik dengan ibu bapa dan keluarga istri dengan cara yang seksama. Dan kelima, tidak menyakiti istrinya dari segi mental dan fisikal.